Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif di perdagangan 25 November 2024. Dan kondisinya IHSG menguat didorong oleh beberapa saham perbankan. Maka yang akan kita bahas adalah beberapa emiten dari perbankan. Tidak apa-apa meskipun kemarin sudah kita bahas, namun karena pada perdagangan hari ini yang aktif perbankan, ya kita bahas perbankan. IHSG kita menguat 1,05%, 118,54 poin sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa harusnya tanggal 25 November 2024 IHSG menguat dan benar menguat. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, 15 triliun. Asing juga melakukan transaksi cukup besar, baik foreign buy maupun foreign sell. Meskipun masih tercatat foreign sell tipis 300-an miliar, namun ini sudah pertanda baik untuk IHSG kita bahwa memang cukup mulai menarik valuasinya bagi beberapa investor luar negeri, termasuk di beberapa emiten perbankan. Mari kita lihat catatan net foreign buy pada perdagangan 25 November 2024. Di puncak klasemennya adalah BMRI 206 miliar menguat 5,20%. Disusul UNTR 170 miliar asing akumulasi menguat 2,22%. BBCA asing juga masuk 124 miliar menguat 3,3%. ASII asing akumulasi 108 miliar menguat 5,4%, namun gap up di akhir sesi. Kemudian Pegas perusahaan gas negara asing akumulasi 90 miliar menguat 5,02%. INDF asing ada masuk 68 miliar. UNVR asing ada masuk 39 miliar. BRMS ternyata asing ada masuk 21 miliar menguat 4,52%. Film asing ada masuk menguat 7,8%. Aman asing ada masuk meskipun melemah. Antam asing ada masuk menguat 2,41%. AMRT asing ada masuk. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini kembali BBRI ternyata ya. BBRI mencatatkan net foreign sale 568 miliar, kembali besar. Setelah kemarin mulai diakumulasi, ini kembali jualan besar. Menguat 1,59%. BRPT asing jualan cukup besar 153 miliar, menguat cukup tinggi 8,75%. TLKM asing jualan 80 miliar, melemah 0,36%. SCMA asing ada jualan 71 miliar. Avia 62 miliar, melemah 2,19%. Goto asing jualan 61 miliar, melemah 2,56%. BTPS asing masih jualan, kembali melemah sesuai yang kita bahas kemarin, kemungkinan tidak akan kuat untuk melanjutkan kenaikannya. MDK asing ada jualan 30 miliar, ICBP 30 miliar, Adaro 26 miliar. BPNI asing masih jualan 21 miliar, CTRA asing jualan 12 miliar. Ini beberapa catatan net foreign buy dan net foreign sell pada perdagangan hari ini. Sudah ada kondisi yang cukup baik, tinggal kita menunggu koreksi-koreksi dari beberapa emiten-emiten perbankan untuk mulai masuk banyak ya. Kalau kemarin ketika koreksi-koreksi cukup dalam tidak berani entry, sekarang mau entry ya terlambat. Besok lagi saja kalau ada koreksi-koreksi bisa spekulasi buy, cicil beli. Ya. Jadi inilah IHSG kita. Kita coba ulangi apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, skenario di mana awal bullish dari IHSG. Ketika terjadi koreksi kurang lebih 8% dari atas dan berlangsung selama hampir 1 bulan nih, 20 Mei sampai 19 Juni kita genapkan ya. 20 Mei sampai 19 Juni. Anggap saja 1 bulan terkoreksi ya, terkoreksi cukup dalam 1 bulan. Setelah terkoreksi 1 bulan kemudian menguat. Itulah skenario yang coba kita prediksikan, di mana IHSG yang terkoreksi sejak 23 Oktober koreksinya sudah 8%, maka kemungkinan besar di tanggal 22 November akan terjadi rebound. Dan benar, setelah selama sebulan terkoreksi ya, ini koreksi 8,80%, cukup dalam. Ini terkoreksi
sudah sampai sini. Ya, 8,56%-an. Hampir mirip ya, 8,8%, kita paskan sekalian. Sama-sama terkoreksi cukup dalam, hampir 9%-an, dan di sini terjadi dari tanggal 20 Mei atau 17 Mei di sini terkoreksi sampai hampir 1 bulan, 19 Juni. Di sini juga kalau ini 18 bars ya 30 hari. Di sini 22 bars 30 hari. Hitungannya sama-sama 30 hari. Nih, terkoreksi cukup dalam. Sempat sideways. Nah, kemudian rebound. Sudah kita harapkan bahwa terjadi rebound di tanggal 22 November, 25 November. Dan benar, 22 November rebound, 25 November kembali rebound. Enjoy profit bagi sobat trader yang spekulasi buy saat harga di bawah ketika IHSG sudah mendekati support sekitar 7.100 ini, membeli beberapa emiten Big Bang, dan kita memang sudah ajak beberapa sobat trader di grup tanggal 21 November bahwa BBRI gap down, maka bisa jadi awal dari pullback, awal dari reversal BBRI. Dan setelah tanggal 21 November gap down, koreksi ke 4250, berikutnya menguat. Nah, penguat ini IHSG pada perdagangan hari ini pas terkena MA 200 dan pas terkena MA 20. Sehingga ada potensi untuk perdagangan 26 November, 27 November, 26 November atau 27 November akan terkoreksi kembali. Harapan kita memang ada koreksi karena memang beberapa sobat trader kemungkinan masih belum bisa spekulasi buy ketika kemarin ya, atau masih belum masuk banyak karena berharap akan ada koreksi, ternyata hari ini justru menguat tinggi. Sehingga tentu sobat trader berharap bahwa akan ada koreksi-koreksi minor. Nah, kesempatannya nanti jika ada koreksi ke sekitar 7.200, kalau IHSG terkoreksi ke 7.200, maka kesempatan awal untuk sobat trader bisa spekulasi buy kembali. Ini seperti membentuk double bottom kecil di mana supportnya saat ini ada sekitar 7.200-an. Maka kalau IHSG terkoreksi ke 7.200, hal yang wajar, justru kita harapkan agar kita bisa mulai tambah masuk banyak di beberapa emiten-emiten yang kemungkinan besar akan naik saat window dressing di akhir tahun 2024. Selamat bagi sobat trader, memang tetap berani ketika IHSG terkoreksi dan tetap mulai nyicil-nyicil dari Big Bang. Harusnya sudah floating profit kalau memang nyicilnya ketika sudah bottoming beberapa waktu yang lalu. Kita bahas satu persatu emiten-emiten yang aktif pada perdagangan hari ini, mulai dari BBCA yang diakumulasi oleh asing sebesar 124 miliar, menguat cukup tinggi 3,30%. RSI stokastik sudah golden cross. Ada potensi BBCA sesuai gambaran kita akan membentuk double bottom, namun belum terkonfirmasi bahwa berhasil breakout dari pola double bottomnya. Secara fundamental small distribusi didistribusi oleh RXBK CCYP, diakumulasi ZPYU KZ, berarti sudah mulai ada akumulasi ya, sehingga memang pertanda baik. Jika ada koreksi-koreksi ke 10.000, maka kesempatan. Ini sudah kita gambar sejak kemarin, sudah kita bahas sejak kemarin bahwa sejak tanggal 11 November ini bahwa gap down dari BBCA ini harusnya menjadi bottoming ya. Gap down dari BBCA ini harusnya menjadi bottoming dari BBCA yang menandakan supportnya ada di 9.800. Dan benar, setelah terkoreksi belum sampai ke 9.800, justru menguat kembali. Disertai dengan volume yang besar, pertanda baik. Jika ada koreksi-koreksi, maka bisa mulai masuk banyak untuk BBCA. Selanjutnya BMRI yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 5,20%, disertai dengan net foreign buy sebesar 206 miliar. Secara teknikal pantulannya cukup kuat, bahkan open gap up. Namun menurut keyakinan beberapa trader bahwa kalau ada gap seperti ini maka akan ditutup terlebih dahulu ya.
Secara bendermologi ada normal akumulasi didistribusi oleh CCNI BKTP GRYP diakumulasi AK RX ZP YU KZ. Secara teknikal, kenaikan pada perdagangan hari ini cukup tinggi dan memang beberapa sobat trader mungkin masih belum sempat akumulasi PMRI di harga bawah karena tidak menyangka pada perdagangan hari ini langsung open gap up dan naik tinggi. Maka jangan gelisah, jangan risau. Tentu kemungkinan tetap akan ada koreksi-koreksi seperti kenaikan di beberapa waktu yang lalu, bahwa kenaikannya juga disertai koreksi. Begitu pula koreksinya, penurunannya disertai dengan kenaikan. Jika kita lihat bottom dari BMRI di sini saat koreksi naiknya sudah cukup tinggi nih, naik cukup tinggi ternyata koreksi lagi. Nah, setelah koreksi ini naik gap up, ini yang mungkin mirip ya. Jika kita lihat di sini ini gap up dari 20 Juni ke 21 Juni ini. Gap up 21 Juni, volumenya juga cukup besar, namun ternyata koreksi. Tutup gap up-nya. Nah, berarti harapannya nanti BMRI skenario-nya juga sama. Gap up seperti ini, harapannya nanti akan ada penutupan dari gap-nya terlebih dahulu, koreksi setidaknya ke 6.300 ya. Harapannya tetap koreksi ke 6.300, akan lebih baik jika koreksi ke 6.200, 6.300, 6.200. Kemungkinan besar akan tetap koreksi ke sekitar area situ. 6.100 harusnya menjadi support kuatnya dan berpotensi BMRI akan melanjutkan kenaikannya untuk beberapa minggu ke depan setelah koreksi dulu ya, harusnya koreksi. Kenaikannya cukup tinggi. Semoga sobat trader nanti bisa akumulasi kembali di harga bawah. Kalau sobat trader sudah akumulasi di harga bawah dan mau trading jangka pendek, ini sudah bisa di take profit. Kalau memang masih mau hold untuk jangka menengah panjang, dipersilahkan. Apalagi kemungkinan ini akan bisa untuk memberikan profit bagi sobat trader 5%, 10%, 15%. Kemungkinan akan bisa untuk di hold jangka menengah panjang. Selanjutnya BBRI yang pada perdagangan hari ini ternyata asingnya kembali jualan 500 miliar. Secara bendermologi big distribusi, volumenya tampak besar, namun ternyata asingnya jualan ke lokal, sehingga masih akan ada potensi koreksi kembali untuk BBRI ya. Tertahan di MA20 yang ada di 4.530 dan high-nya pada perdagangan hari ini juga 4.530. Gap up sama dengan PMRI, gap up menguat sampai 4.530, kemudian koreksi closing di 4.470. Ada kemungkinan besar BBRI beberapa waktu ke depan akan terkoreksi kembali menuju ke 4.300. Jika sampai ke 4.300 kembali, justru kesempatan bagi sobat trader untuk bisa entry di BBRI dalam jumlah banyak. Bagi yang punya average atas, saatnya average zone kalau BBRI kembali menyentuh ke level harga 4.300 ya, jangan takut-takut. Ini sudah mulai ada pertanda baik reversal dari beberapa emiten Big Bang termasuk BBRI. Melihat bahwa fundamental dari BBRI yang juga tidak ada masalah apapun, sehingga harusnya akan diapresiasi kembali oleh market, termasuk akan diapresiasi oleh foreign. Karena kalau foreign tidak kembali mengakumulasi BBRI untuk beberapa waktu ke depan, maka justru harganya akan semakin turun. Didistribusi oleh AK, RX, AG, AO, KK, diakumulasi ZP, CC, YP, PD, BB. Masih akan ada koreksi kemungkinan untuk BBRI besok ke 4.400 ya, kemungkinan akan masih koreksi ke 4.400, 4.350 ya, 4.300 justru kesempatan untuk buy on weakness ya, buy on weakness sebelum nanti BBRI kembali menguat sampai akhir tahun 2024 menjelang window dressing. Jangan gelisah kalau ketinggalan, tunggu koreksi. Kalau sekarang mau cicil modal banyak, dipersilahkan. Sudah lebih memberikan kita keyakinan kuat saat ini juga mulai mencicil meskipun harganya 4.000-an, 4.400-an sudah
tetap berani ya. Kalau koreksi-koreksi justru makin beli, jangan takut karena memang sudah ada tanda-tanda reversal yang cukup kuat di IHSG termasuk di BBRI. Selanjutnya BBNI yang pada perdagangan hari ini sempat menguat ke 5.075, namun closingnya dibawa turun ke 4.990. Tertahan di support 4.700, kemudian menguat 2 hari terakhir. Pada perdagangan hari ini asing jualan 21 miliar. Secara bandarmologi ada akumulasi kecil. Namun kenaikan pada perdagangan hari ini masih belum mampu menembus MA20 sehingga masih akan ada kemungkinan koreksi kembali untuk Bank Negara Indonesia setidaknya ke 4.900 ke 4.800. Kemungkinan akan bisa tercapai untuk koreksi ke 4.900 4.800. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 4.800 4.700 bahkan bisa untuk cicil beli perlahan harapannya di hold untuk jangka menengah panjang. Modal banyak silahkan untuk menyambut window dressing di akhir tahun 2024. Kalau modalnya memang banyak akan lebih baik trading di emiten-emiten yang jelas akan naik seperti perbankan ini di hold dapat 15%, 10%, 20%, maka itu sudah mengalahkan deposito, sudah mengalahkan return dari reksadana. Sebenarnya itu sudah cukup daripada trading di emiten-emiten yang kurang begitu liquid. Kita hanya bisa masuk sedikit dan kita tidak tenang untuk terus memantau market. Nah, kecuali memang sobat trader yang memang terbiasa trading, ya dipersilahkan untuk modalnya digunakan untuk trading di emiten-emiten yang memang dikenali, yakin bahwa akan ada kenaikan, silahkan. Yang penting harus tahu bahwa akan lebih maksimal jika tidak terjadi cut loss. Nah, kalau emiten-emiten perbankan ini harusnya tidak untuk di cut loss, karena kalau turun makin dibeli. Selanjutnya ASI yang pada perdagangan hari ini diakumulasi oleh asing sebesar 108 miliar dan menguat cukup tinggi 5,40% karena gap up di akhir sesi, maka ada kemungkinan ASI akan terkoreksi terlebih dahulu di awal sesi besok 24 November 2024. Secara bandarmologi sangat bagus, diakumulasi cukup besar oleh KZ, ZP, PD, YU, OD, didistribusi oleh RX, BK, YP, GR, XL, NI. Secara teknikal ini mampu bertahan di support sehingga ada potensi ASI untuk kembali menguat ke level resisten di 5.300 ya. Volume perdagangan hari ini cukup kuat, maka besok perdagangan 27 November 2024 jika terkoreksi ke 5.100 ke 5.050 justru kesempatan untuk bisa spekulasi buy di ASI nanti take profitnya untuk trading jangka pendek di 5.300 ya. Kemungkinan ini akan mengejar untuk bisa ke resisten di 5.300. Meskipun besok akan koreksi dulu di awal sesi karena gap up di akhir sesi pada perdagangan 25 November. Nah, itu justru kesempatan dikasih diskon. Nah, kalau dikasih diskon, kenapa tidak kita beli? Kan sedang diskon. Itu. Silakan bagi sobat trading modalnya banyak bisa spekulasi buy di ASI. Dan ini juga termasuk emiten yang low risk, bisa kita pantau pergerakannya. Kalau memang kemungkinan akan terjadi pembalikkan arah seperti pada perdagangan 2 November ini, lebih bisa kita pantau ya. Ini tampak tweezer top ya, tampak tweezer top karena sudah naik 3 hari. Kemudian ada top yang sama. Ada high yang sama, pertanda bahwa akan terjadi pembalikkan arah. Nah, kalau kita mantau seperti ini di akhir sesi harusnya langsung jualan karena kemungkinan hari berikutnya koreksi dan benar koreksi. Ini lebih bisa kita pantau secara teknikal emiten-emiten yang seperti ini. Akan lebih bermanfaat teknikal kita. Selanjutnya film MD Entertainment yang kembali kita bahas karena juga kembali mengalami penguatan disertai dengan akumulasi asing cukup besar 17 miliar setelah pada perdagangan Jumat 22 November terkena UMA oleh BEI Unusual
market activity, film melemah 3,62%. Nah, setelah umumnya dicabut, pada perdagangan 25 November kembali menguat. Justru penguatannya lebih tinggi, 7,8%. Secara metodologi ada semula akumulasi dan asing ada masuk. Enjoy profit bagi sebutan spekulasi buy dari ke bawah dan masih hold. Atau bagi yang kemarin saat UMA koreksi spekulasi buy, sudah floating profit, silahkan untuk take profit. Ini sudah hampir terkena resisten di 3.800 ya. Sudah hampir berhasil tekanan resisten 3.800. Jika berhasil breakout 3.800, ada potensi film kembali mengalami penguatan ke 4.000. Namun, hati-hati karena baru saja kemarin UMA, bisa jadi akan ada suspend kalau kenaikan film juga terlalu cepat. Kenaikan pada perdagangan 21 November saja yang tidak begitu tinggi, ternyata tanggal 22 November bisa terkena UMA. Nah, maka harus hati-hati kalau memang mau menginapkan emiten-emiten seperti film yang sudah terkena UMA. Ada potensi bisa terkena suspend. Masih bisa di hold kalau sebagian punya dari ke bawah, yang penting dipantau ketat. Jangan sampai nanti menjadi BEP atau floating loss. Kalau untuk day trading jelas ini menarik seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kalau dibuka dengan merah maka kemudian akan naik. Kalau dibuka dengan merah akan diangkat naik. Nah, ini pada perdagangan tadi sempat di bawah turun kemudian naik. Berbeda dengan ini. Justru langsung koreksi. Ini tidak diberi kesempatan sama sekali untuk naik. Karena memang ada tato UMA pada perdagangan 22 November 2024. Masih bisa dipantau. Jika besok ada koreksi kembali ke support 3.500. Saat ini support dekatnya di 3.500. Jika ada koreksi ke 3.500, maka bisa spekulasi buy on weakness untuk film MD Entertainment. Selanjutnya CARE yang kembali kita bahas karena cukup bagus ya, kenaikannya cukup konsisten. Setelah beberapa waktu terakhir mengalami penguatan, kita bahas pada perdagangan 21 November menguat 5,33%, kemudian pada perdagangan 22 November sempat koreksi ke 151 namun diangkat kembali. Pada perdagangan 25 November tadi pagi sempat koreksi ke 153 namun kemudian diangkat. Closing di 165 disertai dengan masuknya asing cukup besar 4 miliar. Volume juga cukup besar. Enjoy profit bagi sobat yang sudah menjadi di bawah. Sudah kita buatnya trading plan sejak sideways di sekitar sini. Bertahan di EMA 20 kemudian menguat. Kemudian kita buatkan trading plan lagi saat untuk tanggal 21 November karena tanggal 20 November terkoreksi kemudian menguat. Kita buatkan trading plan. Sudah hit TP2. Nah, ternyata masih berlanjut. Enjoy profit bagi sobat yang masih hold dari trading plan yang kita buat. Untuk kedepannya masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang ya. Namun perlu diwaspadai karena terkadang koreksi dari CARE ini bisa cukup kencang. Maka perlu diwaspadai terkait koreksinya. Kalau memang sudah floating profit bisa dicicil jual per akhir sesi. Sehingga yang menginap untuk hari esoknya tidak begitu banyak karena khawatir kalau hari esoknya justru dibawa turun makin dalam seperti pada beberapa waktu yang lalu di sini atau terbawa sideways cukup lama. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya untuk CARE bisa ke 170, bisa ke 175, bisa ke 180. Selanjutnya brand yang pada perdagangan hari ini termasuk yang mengalami penguatan sebesar 2,99%, sempat menguat cukup tinggi ke level harga 7.050, namun closingnya dibawa turun ke 6.900. Secara volume cukup menarik, volumenya menguat, disertai dengan akumulasi kecil, diakumulasi oleh LG, AZ, CP, AI, CC, KK, didistribusi NI, MG, PD, YP, KZ. Ini yang sudah kita gambar beberapa waktu yang lalu bahwa ada potensi untuk Barito Renewable Energy membentuk pola head and shoulder, head, dan benar terkoreksi sampai ke 6.550 ya, kemudian menguat. Ini bisa jadi tanda kembalikan arah dari brand ya. Kenaikan pada perdagangan 2 November disertai dengan volume, ada potensi brand mampu melanjutkan kenaikannya menuju ke 7.800 kembali. Jika berhasil breakout dari 7.600
7.700 ya. Jika berhasil berikut dari 7.700, resistance berikutnya di EMA 200. Berhasil berikut EMA 200, lanjut ke 8.500, lanjut ke 9.000. Skenario-nya kurang lebih seperti itu. Yang jelas harus disabar-sabarkan untuk saat ini karena memang kenaikannya belum begitu cepat, namun kemungkinan ini akan bisa membuat profit yang cukup banyak bagi sobat trader kalau mau bersabar menginapkan emitennya, menginapkan beberapa asetnya di brand Barito Renewable Energy. Selanjutnya Maya yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 35% arah, closingnya di 270. Kita bahas karena memang cukup menarik ya, volumenya tiba-tiba menguat cukup besar disertai dengan masuknya asing cukup besar 440 juta. Entah ada kabar apa terkait Bank Maya pada internasional ini, belum mendalami lebih lanjut. Yang jelas secara teknikal, secara volume ini akan menjadi emiten yang cukup aktif beberapa waktu ke depan. Volume pada perdagangan 25 November hampir sama besar ketika volume beberapa waktu yang lalu terjadi penguatan di bulan Januari awal ya. Cukup ramai, menguat, volumenya hampir sama. Volume transaksinya. Sehingga pada perdagangan 26 November 2024 Maya masih akan cukup volatil, masih akan cukup ramai. Ini jelas menarik. Namun ternyata secara fundamentologi ada semua distribusi, bandarnya yang distribusi. Meskipun begitu, ada jualan dari XL, PD, FZ, YP, DR, OD yang diakumulasi oleh CP, CC, MG, IF, AI, EP. Asing masuk cukup besar, 448 juta. Kemungkinan ini masih akan dilanjutkan kenaikannya karena average top bar-nya juga cukup tinggi. Sebab tadi diakumulasinya memang di range 250 sampai 260-an ya. Maka average top bar-nya CP ini justru 264. CC 259, MG 264, IF 265, sehingga average mereka cukup tinggi. Nah, karena average mereka cukup tinggi, maka masih akan ada kemungkinan kenaikan lanjutan. Sebab kalau tidak mungkin mereka take profit di harga yang sama dengan harga mereka beli. Nah, harusnya kembali melakukan kenaikan, diangkat dulu, lalu mereka take profit di harga atas. Enjoy profit bagi sebenarnya sudah surprise buy di Maya karena melihat dia masuk top gainer, beli di 230, beli di 240, atau yang cukup terlambat beli di 250, tetap sudah floating profit ya. Kalau tidak profit di emiten yang seperti ini sebenarnya karena kurang sabar saja. Misalkan beli di 260, di bawah turun takut juga jual. Sebenarnya itu karena pribadi masing-masing yang belum siap, belum yakin bahwa ini memang akan melanjutkan kenaikannya. Kalau yakin harusnya sudah dari 230, dari 220, tadi sempat konsolidasi sebentar memang, namun sebentar saja kemudian menguat kencang. Konsolidasi cukup lama di 250, 260, sehingga average top bar-nya dari sekitar situ. Karena mereka akumulasi di range yang cukup tinggi, yang harapannya memang tidak dibawa turun. Mereka berani akumulasi dari ke atas karena memang berharap masih akan lanjut naik pada perdagangan esok 26 November ke 280, ke 270, ke 290, harapannya seperti itu untuk Bank Maya pada internasional. Masih akan volatil untuk perdagangan esok 26 November 2024. Selanjutnya Pegas, perusahaan gas negara yang pada perdagangan hari ini ternyata mengalami penguatan dan disertai akumulasi asing cukup besar 90 miliar. Pegas menguat 5,02% disertai dengan normal akumulasi. Diakumulasi oleh AK, BK, ZPOD, didistribusi YP, GR, XC, PD, DR, XL. Secara teknikal masih akan mencoba breakout resisten di 1570 yang beberapa waktu yang lalu belum gagal ditembus. Jika berhasil breakout 1570, potensi ke 1600, potensi ke 1700 kembali. Sudah kita bahas di beberapa video kemarin bahwa perusahaan gas negara ini masih tertahan di 520 dan 550. Jika berhasil breakout maka cukup bagus. Namun jika tidak,
rawan kembali terkoreksi ke 1450. Nah, ternyata tidak terkoreksi ke 1460, justru kembali menguat disertai volume yang cukup besar. Maka akan sangat menarik bagi sobat trader yang ingin investasi jangka panjang atau trading jangka menengah panjang. Ini bisa menjadi salah satu opsional. Kenaikan yang cukup tinggi pada perdagangan 25 November ini bisa jadi tidak langsung ada kenaikan lanjutan di tanggal 26 November. Maka jika ada koreksi-koreksi ke dekat support di sekitar 1500, bisa manfaatkan untuk spekulasi buy on retracement untuk perusahaan gas negara. Jika memang sobat trader cukup tertarik dengan Pegas, kalaupun cukup tertarik harusnya dari kemarin akumulasi. Dari kemarin akumulasi ini sudah floating profit. Namun ya tidak ada yang tahu sebab pada perdagangan 22 November ini juga volumenya tampak cukup besar dan warnanya merah. Nah, 25 November ini volumenya breakout volume 520 dan menguat cukup tinggi. Bisa di watch untuk Pegas beberapa waktu ke depan. Namun tidak beli di last price sebab pas dekat dengan resistennya. Selanjutnya Doit enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy di Doit. Delta Dunia Makmur sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa ada koreksi-koreksi ini justru diskon. Bagi sobat trading memang ingin spekulasi buy on weakness, biasa untuk swing trading, maka sudah kita bahas bahwa cukup menarik karena kemungkinan tertahan di 630 dan benar tahan di 630, kemudian menguat pada perdagangan 25 November ini menguat dengan volume cukup tinggi. Berhasil breakout resisten yang ada di 690 disertai dengan volume cukup besar, closing di 705. Maka akan ada kemungkinan untuk kenaikan lanjutan dari Doit Delta Dunia Makmur. Volume 14 November besar, kemudian koreksi-koreksi volume kecil. Nah, volume 25 November ini besar kembali. Enjoy profit bagi sobat trading akumulasi dari 635-an. Sudah bisa di take profit, sudah floating profit. Jika masih mau hold dipersilahkan. Masih ada kemungkinan Doit untuk bisa melanjutkan penguatannya ke 750 ya, atau bisa kembali ke 800. Harapannya seperti itu. Untuk perdagangan 26 November 2024, jika ada koreksi-koreksi dari Doit untuk sobat trading ingin spekulasi buy di Doit, supportnya saat ini naik ada di 650 ya. Supportnya di 650, jika ada koreksi ke 650 pas di MA20-nya bisa untuk spekulasi buy on weakness di Doit. Selanjutnya TOTL yang pada perdagangan hari ini menguat sesuai dengan trading plan Joy Trader, langsung hit TP2 enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy di TOTL, Total Bangun Persada. Menguat 5,84%, jelas TP2 karena TP2 kita hanya 5% dari last price. Kita bagian trading plan untuk hari ini dan langsung menguat enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy di TOTL karena pada perdagangan hari ini juga open low. Nah, secara metodologinya ada akumulasi yang cukup besar oleh BK, RXCC, PD, DRGR. Average price top buyer-nya ada di 722, 701, 711 sehingga cukup bawah ya. Untuk dua top buyer teratas cukup bawah 701 dan 711. Sedangkan BK average-nya di 722 cukup tinggi. Meskipun begitu bukan berarti BK ini baru akumulasi di tanggal 25 November saja, kemungkinan besar beberapa waktu sebelumnya juga sudah akumulasi sehingga average price-nya tidak pas di 722. Yang jelas enjoy profit bagi sebenarnya spekulasi buy di TOTL. Kalau melihat teknikalnya kemungkinan masih akan ada penguatan lanjutan untuk TOTL meskipun juga harus berhasil menembus resisten MA20 di 720. Jika kita melihat riwayatnya bahwa kenaikan sekitar tanggal 15 Oktober ini disusul dengan kenaikan yang cukup tinggi pada 16 Oktober. Nah, apakah pada perdagangan 25 November kenaikannya yang disertai dengan volume yang justru lebih kecil akan bisa mampu menggerakkan seperti halnya tanggal 16 Oktober 2024. Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depannya. Jelas enjoy profit bagi sebagian spekulasi buy dari harga bawah sudah floating profit dan kita sampaikan masih bisa di hold untuk jangka menengah. Nah, ini saham yang cukup uptrend, jelas uptrend. 520 di atas 550, 520 dan 550 di atas 5200 sehingga
sangat uptrend untuk TOTL, total bangun bersada. Terakhir UNVR yang pada perdagangan hari ini menguat 6,69%, hit TP2 Joy Trader yang sudah kita buat cukup lama, namun baru hit pada perdagangan hari ini 25 November 2024. Secara fundamentologi diakumulasi cukup besar dan asing masuk juga cukup besar 39 miliar. Diakumulasi oleh ZP, RX, KZ, AT, BK, DR, BG, didistribusi oleh LG, AK, YP, YU, SCC. Masih akan ada potensi UNVR untuk melanjutkan koreksinya, mengingat bahwa kenaikan tanggal 25 November ini di akhir sesi ya, di akhir sesi open gap, closing gap up, di akhir sesinya gap up, sehingga ada potensi UNVR untuk perdagangan esok 26 November 2024 terkoreksi terlebih dahulu dari last price-nya di 1915. Meskipun terkoreksi seperti itu, namun akan lebih baik untuk tidak buy on weakness kembali di Unilever sampai nanti tampak jelas bahwa Unilever tertahan di support mana. Karena dikhawatirkan jika beli di support, nanti bisa jebol supportnya kembali dan justru lanjut koreksi, lanjut downtrend. Maka yang kita coba buat yang tersimpan beberapa waktu yang lalu itu karena baru percobaan ke support sekali. Nah, percobaan support sekali sehingga kita coba buatkan trading plan. Sedangkan saat ini sudah percobaan ke beberapa kali untuk menguji supportnya. Ketika memang supportnya sudah teruji, maka nanti bisa spekulasi buy kembali di UNVR. Nanti tunggu sideways, tunggu konsolidasi kembali untuk buy on weakness di UNVR. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 25 November 2024. Masih ada beberapa yang bisa kita trading untuk perdagangan esok dan ada beberapa yang hanya tinggal hold saja. Ada beberapa yang masih harus menunggu untuk beli karena kenaikannya sudah cukup ketinggian, yaitu beberapa emiten banking yang kapitalisasinya besar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.